Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi. Hari ini kita mempelajari tentang jenis engine menurut langkah kerjanya. Jenis engine menurut langkah kerjanya secara umum ada dua, yaitu dua tak atau dua stroke atau dua langkah, dan empat tak atau empat stroke atau empat langkah. Tapi ada perkembangan teknologi, yaitu terdapat engine 5 langkah atau 5 stroke, itu yang identik dengan piston ganjil, dan bagian tengahnya atau seumpama ada piston 3, bagian piston 2 itu hanya berfungsi mendapatkan tenaga dari hasil pembuangan piston 1 dan piston 3. Jadi untuk menambah efisiensi itu untuk piston untuk engine 5 taknya. Nah, kita kembali lagi untuk engine 4 tak. Untuk engine 4 tak itu merupakan engine yang eh, di mana engine itu setiap satu siklus atau satu langkah kerja membutuhkan 4 kali langkah atau 4 kali gerakan piston. Jadi satu langkah atau satu kali gerakan piston itu diumpamakan dari atas ke bawah, yang atas dinamakan top dead center atau TDC, yang bawah dinamakan bottom dead center atau BDC. Jadi satu langkah itu sama dengan piston dari TDC menuju BDC. Dan untuk langkah kedua BDC menuju TDC, langkah ketiga TDC menuju BDC, langkah terakhir BDC menuju TDC. Itu untuk satu siklus membutuhkan 4 kali gerakan piston dari bawah ke atas ke bawah dan selanjutnya. Untuk satu siklus itu membutuhkan dua kali putaran crankshaft atau poros engkol. Jadi satu langkah gerakan piston dari atas ke bawah itu hanya setengah dari putaran crankshaft atau poros engkol. Nah, pada animasi yang di bawah ini kita lihat satu kali gerakan ke bawah itu sama dengan setengah crankshaft, dan kalau ke atas lagi setengah lagi, otomatis dua kali gerakan piston ke bawah, dari atas ke bawah, bawah ke atas, itu satu putaran poros engkol. Nah, seperti itu. Nah, animasinya juga ada. Yang kita selanjutnya lihat pertama ya, sifat-sifat yang menonjol pada engine 4 tak. Pendinginan ini menggunakan 3 sistem: pendinginan air yang utama, pendinginan udara, sama pendinginan oli atau minyak pelumas. Itu didinginkan, ada sistem oil, apa ya, lupa saya, untuk pendinginan oil cooling. Terus untuk pelumasan silinder digunakan secara penyemprotan oli. Jadi tidak perlu dicampur dengan bahan bakar, tapi oli berada di dalam bak dan dipercikan menuju ke sela-sela atau komponen-komponen yang bergerak biar tidak terjadi keausan. Sekalian juga melakukan siklus pendinginan. Untuk yang selanjutnya yaitu pengisian, kompresi, pembuangan diatur oleh mekanisme katup. Jadi pengisian, kompresi, pembuangan. Untuk pengisian otomatis yang terbuka katup hisap atau intake valve. Untuk kompresi otomatis kedua katupnya menutup. Untuk pembuangan otomatis katup buang yang terbuka. Untuk selanjutnya pembentukan campuran bahan bakar dan udara terjadi di luar silinder. Ini untuk yang apa ya? Ini kebanyakan seperti ini sih memang. Ada untuk yang mobil sport itu injektornya langsung ke ruang bakar ada. Tapi ini secara umum injektor berada pada saluran intake manifold, tidak langsung menuju ruang bakar. Jadi injektor berada di saluran intake manifold. Ketika proses langkah hisap, katus hisap membuka, otomatis bahan bakar yang disemprotkan ke intake manifold akan tercampur dan kemudian menuju ke ruang bakar. Atau yang pakai konvensional itu bahan bakar dan udara dicampurkan di karburator, kemudian menuju intake manifold baru ke ruang bakar.
Jadi jarang yang menggunakan langsung disemprotkan direct ke dalam ruang bakar. Itu yang 4 tak. Untuk pembakarannya khususnya yang bensin itu tadi. Sedangkan untuk solar itu pakai nozzle atau injektor elektrik atau nozzle elektrik itu disemprotkan langsung ke ruang bakar. Untuk bahan bakar dengan sistem pengapian. Jadi untuk yang 4 tak bahan bakar bensin atau oto itu atau gasolin itu menggunakan proses pembakaran dengan bantuan spark plug atau sistem pengapian digunakan dengan busi. Nah, untuk batas gerakan piston. Nah, untuk ini tadi TDC atau top dead center yaitu batas pergerakan piston pada bagian atas silinder. Jadi pada bagian atas silinder paling atas. Itu namanya TDC. Untuk bagian paling bawah di mana berada di atas piston ini garis ini itu namanya BDC, bukan yang bawah ini tapi yang ini. Yang TDC yang di sini tanpa harus ke ruang bakar, yaitu batas bawah. Nah, untuk yang engine 2 tak itu sendiri, khususnya yang bensin, khususnya yang gasolin, yaitu engine yang pada setiap menghasilkan satu langkah atau satu siklus kerja membutuhkan 4 langkah kerja atau 2 kali gerakan piston. Jadi sama menggunakan 4 langkah, mungkin ada tambahan yaitu kompresi Carter atau siklus bilas. Tapi itu bukan yang utama. Dan di sini hanya membutuhkan 2 kali gerakan piston. Jadi hanya satu siklus membutuhkan 2 kali gerakan piston, otomatis hanya membutuhkan 1 putaran poros engkol. Nah, seperti itu. Jadi satu siklus kerja hanya membutuhkan 1 kali putaran poros engkol, yaitu dengan 4 langkah kerja. Untuk sifat-sifat yang menonjol, pendinginan udara, ini untuk yang mesin kecil khususnya sepeda ini, udara dan udara ini udara ini kesirip-sirip biar cepat dingin. Terus pelumasan, selain pendinginan, selain digunakan dari udara, juga dari minyak pelumas juga ada. Jadi karena memang cepat panas untuk yang 2 tak ini, ada juga yang menggunakan pendinginan air juga ada, khususnya yang agak besar, mesinnya agak besar, yang khususnya yang diesel. Terus pelumasan silinder dengan campuran oli bahan bakar. Jadi untuk pelumasan itu sendiri ada sebagian oli yang berada di bagian belakang, di bagian transmisi. Tapi untuk pelumasan mesin itu digunakan langsung dicampurkan pada bahan bakar. Jadi terbakar juga sama bahan bakar. Seperti itu. Untuk pengisian, pembilasan, kompresi, dan buang lewat saluran diatur oleh torak. Jadi semua siklus kecuali siklus hisap sebelum Carter itu semua diatur oleh piston. Untuk hisap sebelum Carter itu memang ada namanya diafragma valve. Nah, itu untuk menutup dan membuka saluran hisap awal. Tapi secara umum memang semua saluran diatur oleh piston. Penutupan saluran, pembukaan saluran hisap atau buang, sama penutupan buang, sama saluran pembilasan. Itu semua diatur oleh piston dan langkah proses pembakaran.
Terus pembentukan campuran bahan bakar di luar silinder sama, pembakaran kebanyakan di luar silinder. Terus penyalaan dengan sistem pengapian atau pengapian. Nah, ini menggunakan sistem pengapian sama dengan menggunakan busi sama. Nah, untuk animasi kerjanya seperti yang gambar di bawah ini pada sepeda, langkah hisap masuk ke ruang kalter, kemudian ketika piston bergerak ke atas itu juga ada siklus bilas yang membuang gas hasil pembuangan, terus terjadi kompresi dan usaha, terus terjadi proses pembuangan seperti itu. Jadi langkahnya seperti itu di animasi. Yang bawah itu kelihatan, yang mana biru otomatis langkah hisap, hijau langkah kompresi kalter dan pembilasan, terus kompresi di atas piston dan buang, usaha terus buang. 4 langkah atau langkah hisap. Untuk yang 4 langkah tadi, untuk khususnya 4 langkah hisapnya atau charging stroke pada engine 4 langkah. Dalam langkah ini campuran bahan bakar dan udara dihisap ke dalam silinder, jadi masuk ke dalam silinder, dan intake valve terbuka sedangkan exhaust valve tertutup. Waktu piston bergerak ke bawah menyebabkan ruang silinder menjadi vakum. Jadi sebenarnya tidak hanya karena valve-nya terbuka bahan bakar bisa masuk, tapi yang lebih utama itu terjadi kevakuman pada ruang bakar karena terjadi pembesaran atau terjadi pembesaran luas pada ruang bakar karena piston kan bergerak dari atas ke bawah, TDC ke BDC, jadi terjadi kevakuman, otomatis tersedot ke dalam ruang bakar, masuknya campuran bahan bakar ke silinder. Untuk karakteristik temperaturnya sekitar 20 derajat Celcius, jadi memang agak dingin karena bercampur bahan bakar. Terus kevakuman itu 0,1 atau 6 bar kevakumannya. Katup hisap terbuka, sedangkan katup buang tertutup. Untuk langkah kompresi atau compression stroke, di dalam langkah ini campuran udara bahan bakar dikompresikan. Nah, kata dasar compression atau pemampatan. Jadi langkah ini di mana piston bergerak dari TMB atau BDC menuju TMA atau TDC. Karena terjadi dari volume besar, karena terjadi pergerakan dari piston dari bawah ke atas dan katup buang hisap menutup, itu terjadi proses pemampatan atau pengecilan volume pada ruang bakar. Maka dari itu terjadi kenaikan temperatur dan kenaikan tekanan. Kalau ilmu fisika, jika terjadi kenaikan tekanan, otomatis temperatur akan ikut naik. Nah, untuk yang biru ini belum sampai titik mati atas, tapi pistonnya sudah menutup, tekanan suhu naik. Karakteristik torak bergerak dari TMP ke TMA, gas baru dikompresikan dalam ruang kompresi, tekanan akhir kompresi 1:1,5 megapascal atau 10 sampai 15 bar. Jadi tekanannya 10 sampai 15 bar tekanan di dalam ruang bakar. Untuk diesel itu lebih tinggi, 15 sampai 40 bar. Maka bensin karena tekanannya rendah masih membutuhkan percikan bunga api dari busi. Sedangkan diesel itu bisa self ignition atau pembakaran sendiri tanpa harus ada bantuan.
Ada juga busi tapi busi pemanas untuk yang diesel atau glow plug. Untuk temperatur akhir kompresi, jadi ketika top kompresi benar-benar top di atas posisi TDC, berada di TDC pistonnya, itu untuk mesin oto itu sekitar 300 sampai 600 derajat Celcius. Jadi panas sekali karena kompresi tinggi. Terus untuk diesel sekitar 700 sampai 900 derajat Celcius. Makanya karena tinggi seperti ini panasnya itu membutuhkan eh, membutuhkan pendinginan yang cukup mumpuni. Kalau pendinginan kurang otomatis nanti terjadi overheat. Jadi kedua katupnya tertutup, hisap dan buangnya. Untuk langkah usaha, lah di langkah usaha ini kedua katup masih tertutup, tapi terjadi proses pembakaran yang dimana untuk mesin oto itu dibantu busi karena temperatur yang sudah tinggi sekitar 600 tadi, busi memercikan sedikit bunga api, langsung ada terjadi ledakan. Terjadi ledakan dan hasil ledakan itu akan serta-merta mendorong piston ke bawah karena proses pemuaian dari ledakan tersebut. Terus untuk ini proses ini namanya engine power atau usaha atau proses pembakaran. Untuk temperaturnya maksimal pembakaran untuk mesin bensin sekitar 2000 sampai 2500 derajat Celcius, sedangkan untuk diesel juga 2000 sampai 2500 derajat Celcius. Tekanan maksimal pembakaran oto sekitar 60 bar untuk tekanan hasil pembakaran ledakan, sedangkan diesel 2 kali lipatnya 120 bar, kira-kira itu tekanan maksimalnya. Dan kedua katup masih tertutup. Untuk langkah buang atau discharge stroke di proses ini kita lihat gambarnya juga. Untuk katup buang mulai membuka, piston beranjak. Katup buang itu membuka sebelum langkah usaha selesai, itu namanya langkah exhaust blow down. Jadi saat langkah usaha sudah mau ke titik bawah BDC, itu katup buang sudah membuka biar tekanannya tidak tidak berbalik, tidak mengurangi kerugian tenaga. Jadi biar langkah buangnya lebih ringan. Nah, ketika itu sudah mulai membuka, piston bergerak dari bawah ke atas, itu katup buang membuka sepenuhnya. Terus karakteristik untuk karakteristiknya, torak bergerak dari TMP atau BDC ke TDC, gas buang keluar dari silinder dengan temperatur gas buang penuh. Jadi dibuang penuh, dibuang untuk dibersihkan secara total biar tidak mengganggu siklus selanjutnya, yaitu mesin oto sekitar gas buangnya antara 600 sampai 1000 derajat, untuk diesel 500 sampai 600 derajat. Nah, jadi lebih besar panas gas buang dari oto daripada mesin diesel yang menggunakan solar, biosolar, Pertadek dan lain-lain. Untuk langkah pada 2 tak. Nah, ini untuk yang 2 tak tadi sudah saya jelaskan. Untuk 2 tak ini tersendiri. Untuk langkah pertama yaitu pergerakan dari piston dari bawah ke atas. Jadi langkah pertama itu dari bawah ke atas. Langkah ini akan membantu satu proses akhir pembilasan diikuti pemampatan bahan bakar dan udara. Jadi akhir pembilasan itu akan terjadi kompresi di bagian head silindernya atau ruang bakarnya. Dan otomatis akan membuka saluran hisap. Saluran hisap nanti akan terjadi langkah hisap. Untuk setelah itu, setelah dekat TMA pembakaran dimulai.
setelah dekat TMA pembakaran dimulai. Jadi sebelum TMA itu sudah terjadi proses pembakaran. Untuk mesin oto biasanya antara 15 sampai 5 derajat sebelum TDC sudah mempercikan bunga api sehingga terjadi proses pembakaran. Untuk B, kejadian di bawah piston. Nah, ini campuran bahan bakar dan udara baru masuk melalui ke ruang engkol atau crankshaft-nya karena saluran hisapnya terbuka. Sedangkan saluran bilas dan buang tertutup, seperti itu untuk langkah pertama. Untuk langkah kedua, ini untuk langkah kedua dari atas menuju ke bawah atau TDC menuju BDC. Kejadian di atas piston dulu, kita lihat di atas pistonnya gimana. Karena TMA menuju TMP atau TDC menuju BDC, hasil proses usaha tadi, otomatis saluran buang akan terbuka. Saluran buang terbuka, gas buang akan otomatis karena tekanan di luar lebih rendah akan keluar otomatis. Dan saluran bilas terbuka sehingga gas pembilasan intake tadi, gas masuk tadi akan mendorong gas buang keluar dari ruang bakar. Nah, jadi seperti itu. Untuk akibat pembakaran, tekanan mendorong torak ke TMP, sudah saluran buang terbuka dan gas bekas terbuang dan didorong gas baru. Gas baru yang mendorong gas buang gas sisa tadi keluar. Untuk kejadian di bawah, campuran bahan bakar dan udara itu akan masuk melalui saluran bilas. Karena sudah terbuka tadi sehingga masuk ke saluran bilas seperti ini. Karena ini berputar ke sini akan masuk ke saluran bilas dan mendorong, ini terjadi perputaran dan mendorong gas hasil pembakaran untuk keluar. Nah, seperti itu. Untuk langkah bilas itu sendiri, langkah campuran antara bahan bakar dan udara, pelumasan supaya lebih merata sehingga meningkatkan efektivitas pembakaran dan juga sekaligus meningkatkan efisiensi. Nah, itu untuk langkah dari 4 tak dan 2 tak.